Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membedah warung kecil milik saya, usaha saya, karena sudah super berantakan nih. Tata letaknya udah nggak rapi. Nih. Nah, ini dia yang selalu memberantakan barang. Bocilku masih kecil guys. Yuk, langsung saja kita mulai guys, yuk. Kita mulai dari pertama-tama kita mengeluarkan kasur yang biasa digunakan untuk babyku buat bobok siang, karena dia masih kecil ya guys, jadi karena saya sendiri jadi terpaksa deh jaga warung sambil jadi babysitter juga. Nah, oh ya, ini cerita awal saya buka warung sembako kecilan-kecilan ini tuh. Sebenarnya nih warungnya udah lama guys. Ini warung almarhum mertua. Jadi saya itu berusaha di rumah mertua saya, karena dulunya beliau juga mempunyai warung. Dan dulu di semasa beliau tuh warungnya tuh rame banget guys, karena mertua saya punya model yang cukup ya. Jadi warungnya rame, semuanya lengkap gitu guys. Jadi dulu inilah satu-satunya warung di daerah saya. Nah, kalau sekarang udah banyak gitu. Di sebelah saya juga ada yang buka warung yang sama kayak warung yang saya kelola. Dan tapi semua tergantung rezeki sih guys, nggak mengaruhi penjualan kita, karena di sini sudah lama juga kan. Jadi orang-orang pada tahu, udah pada gimana ya, udah nyaman gitu mungkin belanja di warung ini. Nah, kemudian saya dan suami melanjutkan usaha ini, tapi dengan modal yang minim gitu ya guys. Ceritanya tuh gimana ya, dulu waktu di rumah saya sendiri juga punya warung seperti ini. Sebelum itu ada kecelakaan lah saya dengan suami saya, membuat anak tetangga gitu kan meninggal gitu. Jadi kami terpaksa mengundurkan diri dari rumah, dan sekarang warung yang di rumah saya itu kakak saya yang mengelolanya. Jadi saya buka usaha di sini dengan suami, melanjutkan usaha mertua saya dengan modal yang waktu itu kalau nggak salah cuman 5 juta. Dulu warungnya sempat kosong, jadi kami isi dengan meminjam uang pada teman gitu kan. 5 juta guys. Jadi dengan uang 5 juta lah kami mulai mengelola warung ini. Kemudian alhamdulillah udah sampai segini, alhamdulillah ya, cukup lah buat membantu kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, dan sekarang kan ini warung ini udah dikelola oleh saya dan suami, tapi kakaknya tuh ada juga saudara suami saya, tapi beliau udah nggak tinggal di sini lagi. Ini maaf ya guys, ini susunya mengganggu pemandangan. Mohon maaf ya guys, harap dimaklumi, ini YouTuber pemula. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen juga ya, apa yang kurang di warung saya, apa tentang penataannya yang kurang rapi, atau apa masukan-masukan yang lainnya, atau sharing-sharing yang bisa bermanfaat untuk perkembangan warung saya. Dan kebetulan saya juga belum ada pencatatan buku gitu. Mencatat maksudnya pencatatan buku yang keluar masuk gitu. Misalkan kita belanja hari ini berapa, pendapatan berapa, belum ada ya guys. Karena saya dapat hari ini, misalkan saya dapat penjualan hari ini, itu buat belanja besok cuman bisa segitu dulu guys. Belum ada yang bisa buat ditabung. Bisa sih, bisa, cuman sangat minim lah gitu, karena kami juga banyak cicilan itu baik dari yang dulu gitu kan.
almarhum mertua saya, dan juga cicilan motor kami. Karena gimana ya, uh, bukannya malah sok-sok ngecicilan gitu, bukan, tapi karena emang kita butuh kendaraan buat belanja bolak-balik ke pasar. Kan kalau minjam dulu sempat sih minjam motor gitu kan, karena nggak ada motor, jadi minjam motor saudara, tapi lama-lama nggak enak juga karena kita kan 3 kali sehari itu wajib ke belanja gitu, ke pasar gitu kan. Belum lagi udah punya bayi itu, misalkan udah sakit gitu, berobat gitu, kadang kalau nggak ada kendaraan tuh juga susah gitu guys. Jadi terpaksalah kami menyicil sebuah motor gitu kan, um, untuk keperluan toko, keperluan warung saya. Karena di sini ojek juga susah ya guys, karena di sini nggak ada Gojek, nggak ada apa, orang yang ojek juga susah gitu. Nah ini dia nih bocil yang sering acak-acak warung nih. Dia kalau udah masuk ke warung tuh semuanya dikeluarkan. Emang sih ya, kalau anak seumuran ini tuh emang seperti itulah. Jadi terpaksa deh kita sebagai orang tua harus bersabar menghadapi anak-anak yang super aktif. Oh ya guys, mohon maaf ya, ini susunya mengganggu sekali kan pemandangannya. Dan saya juga belum sadar di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, like dan komen. Nah, kembali ke cerita awal saya mengelola warung ini. Sampai sekarang itu, kalau dulu gitu kan semasa mertua saya kan rame gitu kan ya. Jadi banyak yang ngutang juga, sampai sekarang masih belum dibayar. Nah, saya yang nagih juga nggak enak lah, karena dulunya berutang sama mertua saya, tapi cukup banyak gitu kan, ada satu orang pun sampai 800.000 sampai berapa gitu. Tapi yang membuat saya heran itu kenapa warung mertua saya tetap juga rame gitu kan, isinya juga masih lengkap gitu kan. Nggak, gimana cara mengolah keuangan oleh baru itu saya juga belum tahu, belum dapat cara mengolah keuangan di warung ini. Padahal dulu uang yang di buku itu masih banyak loh, masih utang-utang yang dulu pelanggan-pelanggannya lama tuh masih banyak banget. Dan kenapa mereka juga nggak bayar, saya juga nggak tahu deh, apa mereka udah lupa, apa mereka tapi mau nagih juga ntar takut dibilang gimana ya, nggak enak gitu kan. Harusnya sih sadar sendiri juga kan, karena mertua saya juga sudah meninggal, harusnya mereka bertanya gitu kan, tapi nggak tahu lah, itu urusan mereka. Nah, kalau dengan saya ini, karena warung sudah nggak seramai dulu dan modal juga minim, jadi cuman bisa buka warung segini, maksudnya dapat hari ini, habisnya hari ini, gitulah istilahnya ya. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur karena udah bisa buka usaha sendiri gitu kan. Dan apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, dengan keadaan yang sekarang ini sangat susah buat cari uang gitu kan, buat cari pekerjaan apalagi. Dan memang salah satu solusi terbaik itu ya kita buka usaha sendiri. Dan alhamdulillahnya saya bisa buka usaha ini dengan uang yang 5 juta rupiah tadi ya. Dan saya sangat bersyukurnya gimana ya, karena ada usaha lah sedikit-sedikit. Dan memang gitu ya teman-teman, untuk memulai usaha itu yang paling penting itu adalah niat kita gitu, tekad kita gitu. Modal itu bisa nanti gitu. Saya juga tidak mengira, karena saya dapat meminjam modal dari teman gitu kan, 5 juta rupiah, karena waktu itu kan lagi perekonomian lagi susah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Allah mudahkan segala sesuatunya, dan saya bisa dipinjamkan uang dan buat modal gitu kan, modal usaha sampai sekarang ini warung saya sudah sedikit maksudnya perlahan-perlahan sudah mulai ada isinya gitu kan, sudah mulai berkembang.
meskipun nggak ya masih toko kelontong retail gitulah, kita belanjanya tiap hari gitu kan, belanjanya tiap hari karena memang sedikit-sedikit. Paling belanja hari ini misalkan 1 juta atau 2 jutaan, dan kalau habis ya belanja lagi, belum bisa nyetok barang gitu, belum bisa buat nyetok barang. Tapi ya sabar dulu karena butuh proses gitu kan, kita butuh proses semuanya, jadi harus bersabar, nggak bisa langsung boom gitu, langsung pokoknya langsung buka usaha yang besar gitu. Kita nikmati aja dulu guys, ini awal-awal kita nikmati dulu proses kita. Nah kalau untuk buka warung yang langsung besar itu modalnya juga nggak sedikit gitu kan. Sementara saya dan suami saya itu takut minjam ke bank gitu, karena masih mikir juga lah gitu buat minjam ke bank gitu, takutnya nanti awalnya sih emang itu kan emang enak aja kita pakai uangnya, tapi lama-lama itu kan harus dibayar gitu tiap bulan itu kan, kita cicil tiap bulan, nanti takutnya itu nggak ke bayar lagi. Maksudnya kita kalau warung kita sudah nggak ada isinya gimana, jadi susah kan buat bayar uang ke bank gitu. Jadi kita masih mikir, kita masih menjalankan usaha yang sedikit ini aja dulu gitu, masih jalan di tempat aja dulu guys. Kenapa? Karena tempat warung saya itu kecil gitu kan, jadi kayak kelihatan sempit gitu, tapi maksudnya sempit sih karena lagi banyak barang yang nggak tertata pada tempatnya gitu, nggak tertata rapih gitu kan. Jadi karena saya punya bayi itu, jadi susah untuk sering-sering gitu membersihkan warung. Ini dia udah mulai rewel, sudah mulai menangis, sudah mulai pengen nyusu lagi, dan itu harus berhenti. Apalagi ada juga yang belanja gitu kan, jadi harus sabar dulu, harus pelan-pelan ini menata barangnya. Karena memang saya sendiri dan Pak Sunya lagi pergi belanja buat keperluan warung kami, jadi cuman saya dengan si bocil ini nih yang suka yang berantakan barang-barang tuh dikeluarkan lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah berpengalaman di warung-warung sembako gini, apa sih tipsnya buat warung kita tuh berkembang dengan pesat gitu? Ada nggak sih saran dan pesan dan sarannya gitu buat saya? Siapa tahu saya bisa terapkan di warung saya juga. Misalkan ini cara biar pelanggan-pelanggan nggak ngutang lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena semenjak saya mengelola warung ini, alhamdulillah kami sedikit yang nggak ngutang nggak terlalu banyak sih, alhamdulillah gitu kan. Paling yang ngutang ada juga 1-2, tapi nggak lama-lama, nggak sampai juga ratusan, enggak, paling puluhan ribu lah, yang 1 bungkus rokok atau apa gitu kan, tapi alhamdulillah dibayar. Namanya juga kita di kampung gitu, perkampungan ya, jadi kalau nggak ngutang juga nggak kalau nggak dikasih, nanti takutnya kita malah jadi bahan omongan orang, dikira kita kasar layanannya gitu kan. Namanya juga manusia gitu ya, orang gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri juga kalau nggak dapat sama, pasti dibilangin kita orang itu pelayanannya nggak enak, kasar gimana gitu. Jadi terpaksa deh kita ngasih mereka juga, tapi dipesanin jangan lama-lama gitu, dibilangin baik-baik. Alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar dan semoga Allah mudahkan. Oh ya guys, jangan lupa like, subscribe-nya dan komennya ya, supaya channel ini berkembang dan masukan yang lainnya untuk toko kelontong saya. Selamat menyaksikan.
day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust me, I can show you what you want. Living life, every day. Not okay, all I want, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan sharing-sharing ilmunya juga ya guys. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that